Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 14 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, berbahagia bersama keluarga dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perkenanan dan kasih karunia yang Tuhan selalu limpahkan. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini kami ada lagi karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19-20. Tertulis demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Denzel Washington adalah aktor dan sutradara yang terkenal serta dihormati di Hollywood. Dia adalah pemenang 2 piala Oscar. Di tengah lingkungan pekerjaannya di dunia perfilman, Denzel Washington tidak ragu untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Dia memakai setiap kesempatan yang ada untuk memperkenalkan Tuhan bagi banyak orang. Dia juga sering memberikan bimbingan rohani kepada aktor-aktor muda yang ada di lokasi syuting dan mengarahkan mereka untuk mengingat akan Tuhan. Setiap kita, apapun profesi kita bisa menjala jiwa bagi Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk menjala jiwa. Dalam Injil Matius 4 ayat 19-20 ini tertulis, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Dan di situ ada 2 orang bersaudara yang berprofesi sebagai nelayan, yaitu Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Mereka sedang mencari ikan. Dan dalam situasi mereka sedang bekerja itulah Tuhan memanggil mereka. Tuhan Yesus katakan, "Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Ada perubahan prioritas, tujuan, perubahan misi, visi hidup yang Tuhan nyatakan di sini bagi Simon Petrus dan Andreas. Kalau tadinya mereka berusaha mencari ikan untuk memenuhi kehidupan mereka, mereka beralih menjadi berfokus untuk menjala manusia, menargetkan manusia sebagai tangkapan mereka, bukan untuk dimakan, bukan ditangkap secara lahiriah, tapi ditangkap dalam arti secara rohani, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan diselamatkan. Ketika Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas untuk menjadi penjala manusia, Tuhan tidak menyebutkan tentang bagaimana pemenuhan hidup mereka, tapi yang pasti Tuhan selalu menyediakan, sebab visi yang datang dari Tuhan selalu akan disertai dengan penyediaan dan pemeliharaan yang ajaib. Semua murid Tuhan Yesus berlatar belakang berbeda-beda. Ada yang nelayan, ada juga pemungut cukai, ada orang yang aktif di bidang politik, misalnya Simon orang Selot, dan berbagai latar belakang pekerjaan lainnya. Dan kalau kita baca juga jemaat mula-mula, dalam Kisah Para Rasul ada Priskila dan Aquila. Mereka adalah pengusaha tenda, dan mereka dalam pekerjaan mereka juga menjala jiwa.
Kita semua, saudara, dipanggil untuk menjala jiwa. Tidak selalu berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita saat ini. Tapi maksudnya adalah bahwa dalam apapun profesi kita, pekerjaan kita dipanggil untuk menjala jiwa. Dan Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi alatnya, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Supaya mereka yang belum percaya, yang belum pernah mendengar tentang Kristus, dapat mendengar dan menjadi percaya, menerima Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Menjala jiwa lebih bersifat aktif dan proaktif, seperti seorang nelayan yang membuat rencana untuk menangkap ikan di daerah yang mana. Dalam menjala jiwa, kita juga butuh hikmat Tuhan, langkah dan rencana untuk menjala jiwa bagi kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjala jiwa. Tugas ini bukan hanya tugas seorang pendeta atau gembala, bukan tugas seorang majelis, diaken atau syamas, tapi tugas kita semua orang percaya untuk membawa jiwa bagi kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan dan mengingatkan kami akan tugas fungsi kami sebagai penjala jiwa. Mampukan kami Tuhan untuk bertindak, tidak malu, tidak gengsi, dan tidak melupakan tugas ini, tapi mengingatnya dan melakukannya setiap hari dimanapun kami berada. Ada banyak orang di sekeliling kami yang berjalan menuju kebinasaan. Berikan kami hati yang berbelas kasihan untuk menyampaikan akan kabar sukacita keselamatan. Pimpin kami Roh Kudus untuk menggenapi firman-Mu, menjalankan tugas kami, menjala jiwa bagi kerajaan-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan, kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.